Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى بعض ما كان عليه أهل الجاهلية. Beberapa perkara yang ada pada penduduk jahiliyah, pada masyarakat jahiliyah. Qala rahimahullah, wa nadhkur qabla dhalika syai'an min umuril jahiliyah. Kita akan sebutkan beberapa perkara dari perkara-perkara jahiliyah. Mana jahiliyah adalah masa sebelum datangnya Islam. Masa sebelum datangnya Islam. Apa yang ada pada masyarakat jahiliyah sebelum Islam? Wa ma kanat alaihi qabla mab'uthi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan apa yang mereka pegang, apa yang mereka yakini, apa yang mereka jalani sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata Qatadah, dzukira lana annahu kana baina Adam wa Nuh asyrata qurun. Disebutkan kepada kita bahwa antara Adam dengan Nuh alaihi wassalam asyrat qurun, ada 10 generasi. Kulluhum alal huda, semuanya di atas petunjuk. Semuanya di atas hidayah. Berarti belum ada perpecahan. Semuanya masih mengikuti agamanya Adam alaihi salam dan juga masih mengikuti agamanya Nabi Nuh alaihi salam. Wa ala syari'atin minal haqq. Mereka semua 10 generasi di atas syariat yang hak. Tsumma ikhtalafu ba'da dzalik. Kemudian mereka berselisih. Faba'athallahu Nuhan alaihi salam. Maka Allah pun mengutus seorang nabi yang bernama Nuh alaihi salam. Maka Nabi Nuh adalah awwalu rasulin ila ahlil ardi. Maka Nabi Nuh alaihi salam adalah awal rasul yang diutus di muka bumi. Berkata Ibn Abbas, qauluhu ta'ala, ucapan Allah Subhanahu wa taala, kana an-nasu ummatan wahidah, bahwa manusia itu tadinya ummatan wahidah. Mana ummatan wahidah? Kata Ibn Abbas, ay 'alal islami kulliha atau kullihim. 'Alal islami kullihim. Bahwa mereka semua di atas Islam seluruhnya. Awal al-Islami kulluhum. Wa kana awwalu ma kadahum bihi syaitan huwa ta'dhimus salihin. Dan yang pertama dibisikkan oleh syaitan agar mereka menyimpang dari kebenaran, menyimpang dari agama yang lurus, dibisikkan pada mereka ta'dhimus salihin, pengkultusan orang saleh. Ta'zim as-salihin, mengagungkan orang-orang saleh. Tetapi kalau mengagungkan bermakna penghormatan, ya bagus. Kita harus menghormati orang-orang saleh. Tapi yang dimaksud di sini bukan itu. Tetapi pengkultusan. Ini mengangkatnya berlebihan, melampaui batas. Dan itu fitnah pertama di dalam sejarah kemanusiaan. Sejarah manusia
dari Adam sampai Nuh alaihi salam. Perhatikan dari Adam sampai Nuh berapa generasi? 10 generasi. Semuanya dikatakan ummatan wahidah. Makna ummatan wahidah adalah millatun wahidah. Millatun wahidah. Satu agama. Agama tauhid. Satu syariat. Syariat tauhid. Yang diajarkan oleh Adam alaihi salam kepada anak-anaknya sampai 10 generasi. Di zaman setelah generasi ke-10, syaitan membisikkan pada mereka fitnah, yaitu ta'zimus salihin, ta'zim as-salihin. Mengkhusus orang saleh. Kata syaitan, kalian kehilangan orang-orang soleh. Iya. Kalian sedih kan? Ya sedih. Gini saja. Kalian bikin patung-patungnya. Kalian bikin gambar-gambarnya. Supaya kalian terus ingat mereka. Dan pasang di tempat-tempat ibadah. Jadi kalau mereka memiliki tempat ibadah masjid, dipasang di sini patungnya fulan. Patungnya Alan. Seakan-akan kalau umpama itu di zaman kita, setannya berbisik. Supaya kalian tetap ingat jasa-jasanya para ulama, bikin patungnya di masjid-masjid kalian. Patung Syekh bin Baz, patung Syekh Albani, patung Syekh Utsaimin, patung Syekh Rabi', patung Syekh. Supaya kita ingat terus kan. Jadi kalau kita belajar, kita ini nih tokoh besar. Fafa'alu, mereka pun akhirnya melakukan bisikan-bisikan itu. Namun orang-orang saleh ketika itu namanya adalah Wad, Suwa', Yaghut, Ya'uq dan Nasr. 5 tokoh mereka. Wad, Suwa', Yaghut, Ya'uq dan Nasr. Aninsibu ila majalisihim ansaba. Ini diriwayatkan Ibnu Abbas. Lafadznya aninsibu ila majalisihim ansaba. Pasanglah di majlis-majlis kalian patung-patung mereka. Barakallahu fiikum. Akhirnya, walaupun awalnya ketika dibuat patung Wad, Suwa', Yaghut, Ya'uq dan Nasr belum disembah. Falam tu'bad. Maka ganti generasi. Ini generasi ke-11. Membikin patung-patungnya. Falam tu'bad. Belum disembah. Masih belum disembah. Generasi berikutnya, berarti yang ke-12. Saling berbicara sesama mereka. Bahwa patung-patung ini dulunya mereka meminta hujan ke sana. Mereka mengambil sebagai perantara. Mereka berdoanya, wahai Wad, sampaikan pada Allah. Wahai Suwa, sampaikan pada Allah. Wahai Yaghut, Ya'uq dan Nasr, kami meminta pertolongan kalian. Mintakanlah kepada Allah. Kami meratap padamu, kami berdoa kepadamu agar engkau menyampaikan pada Allah. Mulai dijadikan perantara. Bahkan akhirnya ubidat. Kapan itu? Beriringan dengan hilangnya ilmu. Beriringan dengan hilangnya ilmu. Falamma. Ini lafaz hadisnya dari Ibnu Abbas. Falamma nusiya al-ilmu, ketika terlupakan ilmu, ubidat. Berarti kapan disembahnya? Ketika nusial ilmu. Falamma nusial ilmu ubidat. Akhirnya ketika ilmu terlupakan, disembahlah benda-benda tadi, patung-patung tadi. Dan kemudian mereka berkata satu sama lain. Ketika datang Nabi Nuh,
diutus mengingatkan mereka. Beribadahlah pada Allah, jangan beribadah kepada Wad, Suwa', Yaghus, Ya'uq dan Nasr. Esakanlah Allah. Apa jawaban mereka? Jawaban mereka sesama mereka, la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghus wa ya'uq wa nasra. Jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. La tadarunna alihatakum, jangan tinggalkan berhala-berhala kalian. Jangan tinggalkan Wad, Suwa', Yaghus, Ya'uq dan Nasr. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Diajak bertauhid, malah jawabannya jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Dan itu Allah Subhanahu wa taala mengekalkan kisah ini dalam Quran karena ada pelajaran yang sangat penting. Apa itu pelajaran sangat pentingnya? Bahwa terjadinya kekafiran, kesyirikan pertama kali di dunia ini karena sebab ta'dhimus salihin. Terjadinya kesyirikan pertama kali di muka bumi karena sebab pengkultusan orang soleh, mengangkatnya berlebihan, menyanjungnya berlebihan, meninggikannya berlebihan, membikin patung-patungnya, membikin gambar-gambarnya, membesarkan kuburan-kuburannya, akhirnya ubidat, akhirnya disembah. Berarti ini pintunya. Ta'dhimus salihin, pengkultusan orang saleh adalah babus syirki, pintu kesyirikan. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, kembali kepada kitab, kalian lihat kitabnya. Kana haula'i qauman salihin. Yang Allah sebutkan dalam surat Nuh, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra. Kata Ibnu Abbas, haula'i qauman salihin. Mereka itu tadinya adalah kaum yang saleh. Falamma matu fi syahrin, ketika mereka wafat hampir bersamaan 1 bulan, satu bulan kehilangan 5 ulama, 1 bulan kehilangan 5 sosok ahli ibadah dan orang-orang saleh. Jazi'a alaihim aqaribuhum, maka pengikutnya, kerabatnya mengeluh, sedih. Maka dibisikkan oleh syaitan untuk membuat patung-patungnya, gambar-gambarnya. Fasawwaru suwarahum. Maka mereka pun menggambar gambar-gambarnya, membuat patung-patungnya. Surah di dalam bahasa Arab itu bermakna 2. Surah yang laha dhil dan surah yang laisat laha dhil. Surah dalam bahasa Arab artinya gambar. Dan gambar itu dalam bahasa Arab maknanya yang ada bayangannya atau yang tidak ada bayangannya sama. Disebut surah. Tahu surah yang nggak ada bayangannya? Yang digambar di kertas, foto dan sebagainya. Itu yang tidak ada bayangan. Tetapi yang ada bayangan berarti patung. Matahari ada bayangannya. Untuk membedakan yang 2 dimensi dan yang 3 dimensi. Istilahnya, yang tidak ada bayangannya 2 dimensi. Yang ada bayangannya 3 dimensi. Hanya diucapkan dengan kalimat untuk membedakannya. Lahadhil dan laisat lahadhil. Sehingga ketika kalimat surah dalam hadis, jangan kalian membuat surah. Yang mana yang dilarang? Dua-duanya. Karena surah mencakup kedua-duanya. Yang laha dhil dan yang laisat laha dhil. Yang ada bayangannya dan yang tidak ada bayangannya, dua-duanya disebut surah. Apa kata Nabi dalam hadis-hadis yang sahih? Halaka al-musawwirun, akan binasa orang-orang para musawwirin. Dan diancam al-musawwirun, para penggambar-penggambar, dengan neraka. Diancam dengan neraka. Mengapa? Karena itu pintunya. Yang menyebabkan pertama kali terjadinya kesyirikan-kesyirikan adalah karena ta'dhimus salihin. Apa bentuk ta'dhimus salihinnya? Apa bentuk pengkultusan orang salehnya? Bentuknya membikin gambar-gambar dan patung-patungnya.
Bahkan dulu tidak persis seperti gambar manusia. Ini juga penting. Sehingga jangan dikira yang namanya patung itu hanya bentuknya manusia. Enggak. Ada yang bentuknya lambang-lambang. Ini lambangnya Wad, ini lambangnya Suwa, ini lambangnya Yaghus, Ya'uq dan Nasr. Masing-masing dengan lambangnya. Sehingga ada yang bentuknya begitu. Gambar burung. Ada gambar apa lagi? Dilambangkan. Ini lambangnya fulan, ini lambangnya fulan. Wa fi ghairi hadithihi qala ashabuhum. Di dalam beberapa hadisnya, maksudnya hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau dan bapaknya dua-duanya sahabat. Mereka berkata, ashabuhum, yakni ashabul khamsah, pengikut-pengikutnya 5 orang soleh tadi. Lau sawwarnahum kana aswaq lana ilal ibadah. Kalau kita bikin gambar-gambar mereka, maka niscaya akan membuat kita lebih rindu kepadanya. Aswaq artinya bisa menghilangkan kerinduan, bisa menjadikan kita dekat dengan mereka dan lebih ingin untuk beribadah. Aswaq lana ilal ibadah, membuat kita semakin semangat untuk beribadah. Kata mereka. Qala fa kana ar-rajul ya'ti akhahu wa ibn 'ammihi fayu'azzimuhu. Maka seseorang datang kepada saudaranya, kepada pamannya, kemudian mengagungkannya, mengkultuskannya, hatta dhahaba dzalikal qarn. Maka mulai semua orang memuliakan patung-patung dan gambar-gambar tadi sampai hilang generasi tersebut. Generasi yang cuma ingin mengingat saja, mengenang para masyayikh, mengenang para orang soleh, begitu saja. Zahaba dzalikal qarn, generasi itu hilang, itu generasi ke-11. Tsumma jaa qarnun akhar, kemudian datang generasi berikutnya. Fayu'azzimuhum ashadda minal awwal. Generasi berikutnya mengagungkannya, mengkultuskannya lebih dari yang pertama. Tsumma ja'al qarnu tsalis, kemudian datang generasi yang berikutnya. Faqalu ma 'azzama awwaluna haula'i illa wa hum yarjuna syafa'atahum. Generasi berikutnya kapan itu? Ketika nusyal ilmu. Ketika dilupakan ilmu. Disebutkan mereka dulu mengagungkan tokoh-tokoh ini karena mereka mengharapkan pembelaan dari Allah. Syafaat. Indallah. Tidaklah mereka mengagungkan tokoh-tokoh tadi illa wahum yarjuna syafa'atahum indallah. Karena mereka mengharapkan syafaat dari tokoh-tokoh ini. Fa'abaduhum. Akhirnya disembah dengan berdoa kepada berhala tadi, pada patung-patung tadi, untuk meminta pembelaan. Belalah aku nanti di sisi Allah. Wahai Wad, wahai Suwa', wahai Yaghus, Ya'uq dan Nasr. Belalah kami, tolonglah kami di sisi Allah nanti. Falamma ba'atsallahu ilaihim Nuhan. Maka Allah pun mengutus pada mereka Nabi Nuh alaihi salam. Tidak didengar nasihatnya. Diingatkan, tidak mau ingat. Ditegur, tidak mau mengindahkan. Bahkan disebutkan Nabi Nuh berdakwahnya bukan sebentar, 950 tahun. Tidak sebentar. Dan disebutkan dalam Al-Quran lailan wa nahara, siang dan malam. Bukan hanya siang saja, bukan hanya malam saja. Lailan wa nahara. Dan juga bentuk dakwahnya sirran wa jahra. Secara diam-diam, secara sembunyi-sembunyi, secara pribadi-pribadi, atau secara jahran, terang-terangan diumumkan ke seluruh manusia. Ingatlah kepada Allah, jangan sekutukan Allah, beribadalah pada Allah saja. Tetap gak diindahkan. Setiap Nabi Nuh
mengajak bicara mereka, mereka menutup telinganya. Menutup telinganya. Enggak mau dengar, saya enggak mau dengar, kami enggak mau dengar, kata mereka. Lihatlah betapa sabarnya Nabi Nuh alaihi salam. Apa kata Allah Ta'ala dalam surat Nuh? Kullama da'autuhum, setiap kami ajak mereka ya Allah, ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Menutup telinganya dengan jarinya dan menutup wajahnya dengan bajunya. Bajunya dilepas, dimasukkan kepalanya ke bajunya. Aku enggak mau lihat, enggak mau dengar, enggak mau tahu. Mazaduhum illa dhalala. Mereka tidak bertambah kecuali kesesatan, kekufuran. Sehingga Nabi Nuh alaihi salam sekian lama sabar sampai Allah katakan kepada nabinya, tidak akan lagi ada orang yang mau beriman setelah yang sudah beriman. Sedikit. Illa man qad aman. Tidak ada yang lagi akan beriman illa man qad aman. Maka Nabi Nuh berkata pada Allah, la tadar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, jangan sisakan satu orang kafir pun di muka bumi. Jangan sisakan satu orang kafir pun di muka bumi. Kata Allah, kalau gitu bikin perahu yang besar dan bawa serta bersama orang-orang yang beriman, binatang-binatang berpasang-pasangan yang dikhawatirkan akan tenggelam. Nabi Nuh membuat kapal di atas gunung. Mereka mentertawakan, mencemooh, mengejek. Orang gila, masa membangun kapal di atas gunung? Bagaimana menurunkannya ke lautan sana? Bagaimana menurunkannya ke lautan sana? Diperingatkan oleh beliau, akan turun azab, akan turun banjir bah. Tetap mereka nggak mau tahu, malah tertawa, mengejek dan seterusnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kemudian Allah takdirkan apa yang Allah kehendaki. Banjir bah, air itu datang dari langit, tumpah ruah, dan dari bumi keluar mata air, dari semua mata air meluap dan seluruhnya tenggelam kecuali yang di perahu Nabi Nuh alaihi salam. Barakallahu fiikum. Gunung pun tenggelam. Tak terbayangkan banjir yang besar yang seperti itu. Bagaimana kalau terjadi pada hari ini? Tetapi Rasulullah SAW sudah berkata, tidak akan ada azab yang merata. Sehingga azabnya sebagian diadab, sebagian tidak, sebagian datang. Kalau dulu azab itu merata. Sehingga tidak tersisa satu orang kafir pun di muka bumi. Bahkan anaknya, anak Nabi Nuh alaihi salam, dia berkata, sa'awi ilal jabali ya'simuni minal ma. Aku akan naik ke gunung itu yang akan melindungiku dari air. Ini sesumbar namanya, gaya tok. Dia nggak tahu kalau azab Allah nggak bisa dihindari. Dia merasa bisa lari dari azab. Sa'awi ilal jabal ya'simuni minal ma. Dijawab, la 'asimal yaum. Tidak ada perlindungan apapun hari ini. Ya bunayyar kam ma'ana. Wahai anakku, naiklah bersama kami. Tidak mau. Fahala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Maka terhalanglah antara Nuh dengan anaknya, terhalang oleh gelombang dan hilanglah anaknya. Fakana minal mughraqin. Maka anaknya menjadi orang yang termasuk ditenggelamkan. Wa ghuriqa man ghuriqa. Dan ditenggelamkan oleh Allah siapa yang ditenggelamkan.
Wa uhbital ma'u hadzal asnam min ardi ila ardin. Maka berhala-berhala tadi, Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasr, patung-patung tadi, monumen-monumen tadi, lambang-lambang tadi semuanya terhempas oleh banjir. Hatta qadafaha ila ardu Jeddah. Sampai terdampar patung-patung tadi, berhala-berhala tadi di pantai Jeddah. Pantai Jeddah daerah Arab. Falamma nadaba al-ma'u baqiyat 'ala syatti. Setelah air surut, maka terdamparlah patung-patung tadi di syattil bahr, di pantai lautan. Fasafat ar-rih 'alaiha turab. Dan kemudian sebagaimana barang-barang yang tertinggal berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun, tertimbun tanah demi debu, pasir, terus hatta waratha, hingga terkubur berhala-berhala tadi. Selesai kisah tentang kesyirikan pertama kali di muka bumi. Yaitu disebabkan oleh apa? Pengkultusan orang soleh berlebihan. Akibatnya mereka sampai menjembah batung-batungnya, berhala-berhalanya. Dan itu sudah selesai dengan ditenggelamkan oleh Allah, habis. Berarti sisanya hanya Nabi Nuh dan yang mengikutinya di atas perahu. Satu umat lagi kan? Satu umat lagi. Taib, turun-temurun umat ini. Mulai lagi terjadi kesyirikan lagi. Di turunannya ada Sam bin Nuh, anaknya Nuh, namanya ada yang Sam, ada Smith, ada yang satu terdampar di sana, yang satu hidup di sini, dan seterusnya menjadi keturunan-keturunan yang ada sekarang. Barakallahu fiikum. Di Jaziratul Arab, kita nggak cerita di tempat-tempat lain karena kita akan membahas tentang sirah nabawiyah. Maka yang diceritakan adalah masa-masa jahiliyah Arab. Mereka adalah turunan Nabi Ismail ibni Ibrahim alaihi wassalam. Anaknya Ismail atau turunan Ismail, anaknya Ibrahim alaihi wassalam. Turunan Nabi, anaknya Nabi. Berarti solehin, muwahhidin, na'am. Bahkan ditempatkan di Mekah itu karena di sana ada Ka'bah. Kemudian diajarkan kepadanya syariat Allah, syariat tauhid dan ibadah. Barakallahu fiikum. Kok bisanya yang tadinya mereka ngerti tauhid, turunannya Nabi Ibrahim, turunan Nabi Ismail, kok tiba-tiba ada kesyirikan? Bahkan Ka'bah dikelilingi 360 berhala. Dari mana? Apa sebabnya? Ternyata yang di pantai tadi, yang terkubur di pantai tadi, digali kembali oleh seorang dukun yang bernama Amr ibn Luhai. Amr ibn Luhai. Atas bisikan syaitan. Karena syaitan yang dulu menyesatkan kaum Nuh dan syaitan yang menyesatkan Amr bin Luhai, dia juga. Sehingga membisikkan, di Jeddah tajid asnaman mu'addah. Datangilah Jeddah. Ada berhala yang sudah dipersiapkan. Di Jeddah tajid asnaman mu'addah. Maka digali, dicari, ketemu. Wah, ini berhala yang dulu. Mulai mengajarkan penyembahan berhala kembali. Kita akan baca pada pertemuan yang akan datang bismillah ta'ala tentang kisah Amr ibn Luhai yang kata Nabi dalam hadis yang sahih, yajurru qusbuhu finnari yaumil qiyamah, nanti akan terburai ususnya pada hari kiamat di dalam neraka. Na'udzubillah. Wabillahi taufiq wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.